Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. وقال أيضا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat adalah merajut persatuan dan kesatuan umat. Beberapa bulan lalu saya baru menulis satu buku. Judul bukunya adalah Memahami Sunnah dan Bid'ah secara Komprehensif. Buku ini ditulis dalam rangka untuk membuat standarisasi bid'ah, sesat, dan sekaligus dengan tujuan yang sangat mulia untuk mengembalikan umat Islam kepada persatuan dan kesatuan, tidak berpecah belah dalam memahami puruk-puruk agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Buku itu saya tulis dilandaskan kepada tema khutbah ini. Ayat yang kita bacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan tali agama Allah? Ibnu Mas'ud, dua riwayat dari beliau diambil oleh Ibnu Katsir, juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan hablillah adalah Al-Quran. Salah satu pendapat lain beliau, yang dimaksud dengan hablillah, tali agama Allah, adalah al-jamaah. Maka berpegang teguh kepada tali agama Allah adalah tetaplah berjemaah. Dari kalimat inilah nanti diungkapkan munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sesungguhnya salah satu untuk menyatukan umat ini adalah kembali kepada jemaah ulama. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana cara menyatukan umat? Maka dalam menulis buku ini saya punya pemahaman yang diambil dari pemahaman ulama dan bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari akan kekuatan teori ini, bahwa salah satu cara menyatukan umat adalah kembali kepada pemahaman yang disepakati jemaah ulama terhadap Al-Quran Sunnah. Nah, jargon yang mengatakan mari kita kembali kepada Quran Sunnah, jargon ini sebenarnya benar, bagus, tetapi perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, kembali kepada Quran Sunnah yang dimaksud adalah kembali kepada pemahaman yang disepakati ulama terhadap Al-Quran Sunnah. Kalau kita ajak masyarakat kembali kepada Al-Quran Sunnah, tetapi pemahamannya bukan pemahaman jemaah ulama, pemahaman kita sendiri, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, banyak aliran sesat di Indonesia ini yang sesungguhnya mereka sesat, tapi mereka sesungguhnya menggunakan Al-Quran Sunnah untuk menyesatkan orang. Kenalkah kita dengan aliran Gavatar, Ahmad Musaddiq? Apakah dia tidak pakai Al-Quran, tidak pakai Sunnah dalam menyesatkan orang? Dia katakan dia adalah Nabi Agung, namanya tertera dan diambil dari Quran. Mim ba'dihi ismuhu Ahmad, akan diutus seorang Nabi sesudah Nabi Isa, namanya Ahmad, maka nama beliau adalah Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad, Nabi Muhammad? Dalam Quran disebut tugas Nabi Muhammad adalah musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka dia katakan, namaku diambil dari Quran, yaitu Ahmad Musaddiq.
Ahmad yang membenarkan agama-agama dan kitab sebelumnya. Maka dia benarkanlah Injil, Tripitaka, Weda, semua kitab suci agama dia benarin. Sehingga dia menjadi Nabi Agung. Dengan apa? Berlandaskan ayat Al-Quran. Tetapi pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman sesat. Bukan pemahaman jemaah ulama terhadap Quran. Begitu juga kaum Syiah. Jangan kira pikir orang Syiah tidak pakai Al-Quran dan hadis. Bahkan sebagian mereka yang sangat ekstrim, ada yang mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 3 orang. Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari dan Miqdad. Selainnya adalah kafir. Apakah mereka mengkafirkan sahabat ini tidak pakai hadis? Salah satu naskah yang kita baca, mereka mengkafirkan sahabat berdasarkan hadis Sahih Bukhari dengan pemahaman yang sesat. Apa kata mereka yang mengkafirkan itu? Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih, la taqtuluna min ba'di, la takfuruna min ba'di. Jangan kamu saling membunuh sesudahku, jangan kamu kafir sesudahku. Maka sesudah Nabi wafat, banyak sahabat yang kafir, bahkan seluruhnya kafir kecuali 3. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari ini, Nabi berpesan jangan kamu kafir sesudahku. Nah, pemahaman hadis Sahih Bukhari ini disalahpahami oleh mereka, tidak sama dengan pemahaman jamaah ulama, sehingga sesungguhnya mereka tersesat. Termasuk dalam menetapkan nikah mut'ah adalah halal. Ya, apakah mereka tidak pakai hadis? Pakai hadis, tetapi pemahamannya tidak pemahaman jemaah ulama. Jangan katakan orang Syiah tidak pakai Al-Quran hadis, pakai Al-Quran hadis. Tetapi yang keliru, yang sesat, yang menyimpang adalah pemahaman mereka, bukan pemahaman jemaah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin. Maka untuk menyatukan umat ini, kembalilah kepada hablillahi jami'ah. Kembalilah kepada tali jemaah. Kembalilah kepada jemaah ulama, pemahaman ulama, jemaah ulama yang disepakati terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini cara pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, moto saya menulis buku itu, salah satu untuk menyatukan umat ini adalah kembalikan ilmu kepada ahlinya. Ya. Nabi SAW bersabda, idza wisdal amru ila ghairi ahli pantajris sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya, kiamat, kehancuran, ribut, chaos. Umat kita ini pecah belah ketika semua orang bisa berfatwa. Orang yang baru belajar agama setahun 2 tahun sudah jadi mufti agung. Ini yang tidak benar. Adab dalam berfatwa itu ada. Maka segala sesuatu kembalikan kepada ahlinya. Dalam buku itu saya sebut, misalnya ketika kita ingin memahami sunnah bid'ah, maka sunnah bid'ah ini harus dilihat dari sisi perspektif ilmunya, ulamanya. Sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Dalam ilmu hadis disepakati bahwa definisi sunnah itu adalah perkataan, perbuatan takir Nabi. Semua yang dikatakan, diperbuat di takir Nabi, itu namanya sunnah. Nah, dan kalau kita mau mengambil definisi sunnah dan bid'ah, sebenarnya definisi sunnah dan bid'ah ini tidak ada dari Allah dan Rasulnya. Buka Al-Quran, tidak ketemu definisi sunnah. Buka hadis, tak ketemu definisi bid'ah. Lalu definisi sunnah dan bid'ah ini dari siapa? Definisi sunnah dan bid'ah ini adalah bid'ah itu sendiri, karena dibuat oleh ulama. Tetapi definisi itu bukan sesuatu yang nista jika dibuat definisinya oleh para ulama. Dan ulama ahli hadis, ulama ahli fikih dan usul fikih berbeda dalam memahami definisi sunnah dan bid'ah itu sendiri. Ada yang melihat dari sisi definisinya, bentuknya, ada yang melihat dari sisi hukumnya. Maka dari inilah, memahami sunnah dan bid'ah pun jangan sampai membuat kita pecah belah. Tapi kembalikan dia kepada ilmunya masing-masing. Saya memiliki logika begini. Ketika kita ditawarkan 3 profesor sebagai dosen kita, misalnya kita ditawarin, kamu mau belajar sama siapa? Profesor Habibi, Profesor Mahfud MD, atau Profesor Yusril. Kalau kita sebut nama begini, maka umat kita akan pecah. Ada milih Yusril, ada Mahfud, ada milih Habibi. Kenapa? Tergantung kecenderungan, tergantung pengenalan, kedekatan. Tapi kalau kita tanya kepada ustadznya, ustadz, kita mau belajar apa? Kalau kita mau belajar sains teknologi, maka kita belajar sama Profesor Habibi, buat pesawat. Kalau kita mau belajar tata negara, sama Yusril. Kalau belajar politik hukum Indonesia, maka sama Mahfud, karena disertasinya tentang itu. Maka ketika kita menjawabnya seperti ini, semua orang setuju. Kenapa? Karena ilmu itu dikembalikan kepada ahlinya. Ya, ilmu itu kembalikan kepada ahlinya. Tapi kalau kita katakan
Nah, salah satu di antara kesalahan sebagian umat kita masyarul muslimin, dia belajar agama ini dengan satu ahli ulama. Misalnya dia belajar dengan ahli hadis saja. Belajar hadis dengan ahli hadis, belajar tafsir dengan ahli tafsir, dengan ahli hadis, belajar fikih, susul fikih dengan ahli hadis. Ya belajar apa lagi? Belajar tasawuf dengan ahli hadis. Semuanya dari ahli hadis, ilmu agama diambilnya. Ini yang keliru. Sehingga ambruk itu teori-teori keagamaan itu. Ilmu agama ini sudah dibangun ulama begitu banyaknya. Sangat tidak ilmiah dan tidak logis. Ketika anak kita sakit matanya, kita bawa ke dokter jantung. Tanya dokter jantung, "Dok, ini anak saya sakit. Sakit apa? Sakit mata." Dokternya bilang, "Kamu lihat nggak pamflet depan?" "Lihat, Dok." Nah, itu spesialisnya apa? Jantung. "Kok bawa kemari?" Maka dokter jantung tidak mau nerima karena dia tidak ahli dalam ilmu mata. Begitulah ilmu agama ini. Nah, ketika kita memahami sunnah dan bid'ah pun serahkan kepada ahlinya. Siapa ahli hadis? Nah, ketika kita mau mengambil definisi sunnah bid'ah menurut ahli hadis misalnya, ahli hadis mengatakan sunnah, definisi sunnah yang disepakati semua yang dikatakan diperbuat di takhir Nabi, ya ini diterima. Ya. Tetapi ketika kita mau memberikan label hukum kepada sunnah Nabi, jangan diobrak-abrik ilmu hukum. Ulama ahli syariah, ahli hukum sepakat bahwa hukum melaksanakan sunnah Nabi itu ada 5. Ya. Ada yang wajib, sholat wajib, puasa wajib, sedekah wajib, zakat. Ada sunnah Nabi yang sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Seperti puasa Senin Kemis, sholat tahajud, sholat rawatib. Ada sunnah Nabi yang dikerjakan haram. Orang yang belajar hadis kaget dia. Kenapa ada sunnah yang haram? Tidak semua perbuatan Nabi wajib kita contoh. Ada yang haram kita contoh. Apa itu? Nikah lebih dari 4. Menikahi istri-istri Nabi. Mentang-mentang Nabi wafat, aku nikah sama Isa lah, aku nikah sama istri Nabi lah, nggak boleh. Ya, mentang-mentang Nabi sudah wafat, kita menikah istri Nabi, mencontoh Nabi dengan menikah istrinya haram. Tidak semua perbuatan Nabi harus kita contoh. Bahkan ada perbuatan Nabi yang makruh. Dalam riwayat disebutkan, Nabi wasiat, kalau aku wafat nanti tolong kuburkan aku di tanahku, di sebelah masjid. Maka makom kuburan Nabi itu di sebelah masjid Madinah. Maka ketika ada pengurus masjid mengatakan, aku mau nyontoh Nabi, nanti kalau aku meninggal tolong kuburkan aku di sebelah masjid kayak Nabi ya. Ini tidak benar. Karena hanya ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu kita dalam fikih mana sunnah yang harus kita ikuti, mana yang tidak boleh kita ikuti. Bahkan ada sunnah Nabi itu yang mubah dalam bentuk takrir. Sahabat makan biawak, Nabi melihat, Nabi diam. Apakah makan biawak itu karena sunnah Nabi dan sahabat, lalu kita katakan, oh mulai besok aku suruhlah istriku ya memasak daging biawak. Kenapa? Karena makan biawak itu adalah sunnah sahabat. Apakah kita harus begitu memahami sunnah itu? Tidak. Tidak semua perbuatan Nabi dan sahabat harus kita ikuti. Maka bahasa Tuhan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Itu disebutkan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, muhajir dan ansor, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan ihsan, dengan cara yang baik. Bukan mengikut Nabi dan sahabat dengan cara membabi buta. Kalau mengikut Nabi dan sahabat membabi buta, bahaya. Sahabat itu perang antara Muawiyah, perang bersama Ali, maka ikut-ikutan kita perang. Perang itu perang saudara itu sunnah, kita bilang pula. Karena sahabat itu perang. Ini orang yang tidak paham agama. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka ketika kita memberikan label hukum kepada sunnah, serahkan kepada ulama ahli hukum. Jangan tanya ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis tidak ngerti tafsir ayat-ayat hukum secara mendalam, tidak paham tentang hadis-hadis hukum secara sistematis, tidak mengerti metodologi berhukum, kaidah fikih-fikih, kaidah fikih, usul fikih, kaidah-kaidah berhukum. Maka serahkan kepada ulama ahli hadis, ulama ahli hukum ketika kita mau tahu hukumnya. Maka ketika kita memahami secara definisi sunnah itu perkataan perbuatan takhir Nabi, maka secara ilmu mantik, ilmu logika, kalau sunnah itu perkataan perbuatan takhir Nabi yang disepakati dalam ilmu mantik, jika definisi itu adalah jami' mani. Jika didefinisikan sunnah itu perkataan perbuatan takhir Nabi, maka ketahuilah lawan sunnah dalam hadis adalah bid'ah. Maka bid'ah itu definisi yang paling kuat berdasarkan ilmu mantik adalah semua yang tidak dikatakan, tidak diperbuat, tidak ditakhir Nabi. Pokoknya asal tidak dikatakan, tidak diperbuat, tidak ditakhir Nabi bid'ah. Benar.
Tetapi hukumnya kembalikan kepada kaedah ilmu hukum. Tetap hukumnya 5, yaitu ada yang wajib. Membukukan Quran, mengumpulkan Quran. Tak pernah dilakukan Nabi. Kalau kita mau, ke definisi kita mau jujur secara ilmu, tidak neko-neko, karena definisi sunnah yang disepakati, semua yang dikatakan, diperbuat, ditakir Nabi, maka semua yang tidak dikatakan, tidak diperbuat, tidak ditakir, ya bid'ah. Benar, tetapi hukumnya kembalikan kepada hukum yang 5. Mengumpulkan, mencetak Quran, gak ada di perbuatan Nabi, tapi itu bid'ah yang wajib. Salat tarawih jemaah malam ke-3, 4 sampai 30 tak pernah dilakukan Nabi, tetapi itu adalah bid'ah yang sunnah. Ya, termasuk sholat sunnah sebelum Jumat. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah, walaupun tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dibuat-buat ulama. Dari mana datangnya sholat sunnah sebelum Jumat? Itu datangnya dari kias, analogi. Sholat Jumat ini menggantikan sholat zuhur. Ketika kita sholat Jumat, niatkan wajib usolli fardol Jum'ah, sengaja aku sholat fardu Jumat. Jangan usolli sunnah Jumat. Kalau usolli sunnah Jumat, sholat Jumat ini kalau diniatkan sunnah, sunnah itu tidak bisa membatalkan, menggantikan yang wajib zuhur. Wajib sholat zuhur di rumah lagi. Maka sebagian ulama mengatakan yang mengamalkan sunnah ini harus sholat zuhur lagi. Tapi kalau kita menganggap Jumat ini fardu, maka tertutupilah sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu ada sholat sunnah qobliyahnya. Agar sholat sunnah qobliyahnya itu tidak hilang keutamaannya, maka Jumat itu diadakanlah sholat sunnah qobliyah Jumat. Maka hadirnya sholat sunnah qobliyah Jumat itu berdasarkan ijtihad, dalilnya adalah qiyas dalam ibadah mahdoh yang puruk, yang cabang. Oleh sebagian besar ulama ahli fikih menggunakannya. Dan ini ada ilmunya tersendiri. Maka kaidah-kaidah hukum itu pun nanti diletakkan oleh ulama fikih, usul fikih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Tidak ada kaidah fikih usul fikih yang dibuat berdasarkan akal semata. Ma'asyiral muslimin. Maka dalam fikih dalil yang disepakati oleh ulama ahli fikih adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya. Kalau dalam ulama hadis, ya dalil itu adalah Al-Quran, hadis saja. Ijma, qiyas tidak dianggap dalil, dianggap metodologi. Nah, kalaupun dianggap metodologi, itu metodologi yang disepakati ahli hukum Islam. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, jangan kita adu domba pengetahuan hadis dengan pengetahuan fikih usul fikih, sehingga nanti terjadilah kebingungan di tengah-tengah umat kita. Ada umat kita yang meninggalkan sunnah, tapi sunnah itu yang hukumnya sunnah, bukan yang wajib. Wah, ketika dia meninggalkan sunnah, kita anggap dia pelaku bid'ah, sesat. Ada umat kita yang melakukan sunnah di waktu mubah. Nah, karena tidak persis seperti Nabi, kita anggap sesat. Nah, ini yang sesungguhnya tidak kuat dasarnya secara fikih. Maka dalam buku itu saya coba mensarikan kaidah-kaidah hukum itu, sehingga lahirlah sejenis penemuan baru yang mensarahkan, mendetailkan ilmu pengetahuan ulama klasik dengan istilah standarisasi bidah sesat. Inilah yang membuat buku itu berbeda dari buku-buku lainnya. Kalau yang membuat 2G, 3G mungkin orang barat, saya tidak tahu, tetapi yang membuat 4G itu adalah orang Indonesia. Nah, dalam hal ini buku saya itu seolah-olah 4G. Ya, dia menjelaskan supaya lebih gampang sehingga melahirkan sebuah standar bid'ah sesat. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ada istilah standar operasional, SOP. Kalau kita kerja ada SOP-nya, standar operasional. Kalau kita kerja menyimpang dari standar operasional, kita dianggap sesat, menyimpang dalam istilah kerja. Nah, kita pun harus buat standarisasi bid'ah sesat ini. Berdasarkan ilmu fikih, kita gabungkan ilmu hadis, ilmu fikih. Jangan memahami sunnah bidah hanya menggunakan ilmu hadis. Saya ingin katakan masyarul muslimin, siapapun yang belajar ilmu hukum Islam, dia tidak akan ketemu sunnah bidah itu adalah hukum. Di kitab apa disebut bahwa sunnah bidah hukum? Sunnah bidah bukan hukum. Di dalam ilmu fikih, ilmu syariah, yang dimaksud dengan hukum itu adalah takhlifi dan wad'i. Takhlifi itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Harus ngerti kita. Sunnah bidah itu sebenarnya bentuk perbuatan. Apakah itu bentuk perbuatan itu pernah dilakukan, dikatakan, ditakir Nabi atau tidak? Kalau pernah sunnah, kalau tidak bid'ah, ya. Tetapi hukum melaksanakannya belum tentu haram. Kembalikan kepada kaidah-kaidah hukum. Nah, jangan dibentrokkan. Ilmu ini sudah disepakati, diramu ulama berdasarkan kajian mendalam. Jangan dibentrokkan.
Antara ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih diladu domba sehingga umat kita menjadi bingung. Nah, standarisasi bidah yang saya buat itu didasarkan dengan kaidah hukum yang diterima oleh hampir seluruh ahli usul fikih, ahli hukum. Kaidah yang disebut Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in adalah al-hukmu yataghayyar bitaghayyuril amkinah wal azminah. Hukum bisa berubah karena berubahnya waktu, tempat dan keadaan. Dan perubahan ini pun harus didasarkan kepada dalil. Masyarul muslimin. Nah, kita buktikan kaidah ini kebenarannya. Ketika kita membaca Fatihah waktu sholat, berdiri. Habis takbir Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Apa hukum baca Fatihah ketika berdiri sholat? Hukumnya disepakati ulama adalah wajib. Ya, apalagi dalam Syafi'i wajib. Nah, ketika kita naik mobil kita, nggak ada kerjaan kita. Nah, kita sebut sama teman sebelah. Coba kamu lihat Fatihah saya, udah benar atau enggak? Kita baca Fatihah lagi nyetir mobil. Apa hukum baca Fatihah lagi nyetir mobil? Hukumnya adalah sunnah. Kalau kita tanya dalilnya, mana dalilnya Nabi baca Fatihah naik mobil? Enggak bakalan ada. Ya. Karena Fatihah dibaca di waktu mubah, di tempat mubah, maka sunnah. Kita dapat pahala baca Fatihah di mobil. Ya. Tapi ketika seorang sesak, dia masuk WC, mentang-mentang dia qori, dia baca Fatihah berlagu di WC. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil buang air besar, dia baca Fatihah. Ini hukumnya haram. Ketahuilah masyarakat muslimin, itulah perubahan hukum. Ketika Fatihah dibaca di tempat wajib waktu sholat, habis takbiratul ihram, habis niat, maka hukumnya wajib. Semuanya sama-sama dibaca Fatihah. Ketika dibaca Fatihah di mobil, memfasihkan bacaan, itu hukumnya sunnah, dapat pahala kita. Walaupun tidak persis seperti Nabi. Nah, ketika kita baca Fatihah di WC, maka itu jatuh hukumnya haram. Maka walaupun sama-sama dibaca Fatihah, tapi karena waktu, tempat, keadaan yang berbeda, berubah hukumnya. Maka perbedaan waktu, tempat dan keadaan bisa merubah hukum. Ya. Babi haram, tetapi dalam keadaan darurat, jadi boleh dia. Paman itu ghairu baghi wala adin, fala isma alaih. Siapa yang terpaksa boleh? Maka keadaan, niat, bentuk, cara, waktu, jumlah, tempat ini akan merubah hukum yang halal bisa jadi haram. Nah, maka standarisasi bidah sesat itu adalah apabila niat, bentuk, cara, waktu, jumlah, tempat ibadah, tempat perbuatan itu menyentuh yang haram, maka sesatlah perbuatan itu. Nah, itu dia. Maka muncullah kaidah ini. Inilah yang saya sebut dengan standarisasi bidah sesat. Kalau niat, bentuk, cara, waktu, jumlah, tempat melakukan ibadah, perbuatan itu menyentuh yang haram, maka itulah bidah sesat. Kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin finnar. Seluruh bidah sesat dan sesat masuk neraka. Dalam hukum fikih yang mengantarkan kita masuk neraka, perbuatan wajib, sunnah, makruh, mubah atau perbuatan haram. Semua ulama sepakat yang membuat kita masuk neraka perbuatan haram. Maka bid'ah sesat itu adalah bid'ah haram. Bid'ah yang mengantarkan ketika kita masuk neraka. Jangan orang asal berbeda berbuat dengan Nabi kita anggap sesat. Coba pahami dengan baik. Imam Syafi'i sehebat itu ilmunya, dia membedakan kata-kata menentang Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan berbeda. Sama dengan Al-Ghazali. Perbuatan yang menentang, bertentangan dengan Al-Quran hadis, bidah sesat. Tetapi kalau berbeda dengan perbuatan Nabi, belum tentu sesat. Apalagi berbeda hanya dalam hal sunnah, bukan dalam hal wajib. Maka harus paham kita kaidah fikih, usul fikih. Ya, asal jangan berbeda. Sebab ibadah mana yang kita lakukan dengan Nabi ini tidak semuanya bisa persis sama. Ya. Kalau hanya beda dianggap sesat, ini bisa berbahaya. Nanti umat kita bingung. Musa yang terakhir, contoh terakhir. Musa, dia dapat penghargaan dari pemerintah Arab Saudi. Penghargaan apa coba? Dia hafal 30 juz. Ternyata kita baca berita, orang tuanya menyuruh baca dan murojaah menghafal kitab Al-Quran itu dari jam 6 pagi sampai jam 9. Saya mau tanya, mana dalil Nabi Muhammad mengajari Hasan Husin menghafal Quran dari jam 6 pagi sampai jam 6-9? Enggak ada. Maka ayah Musa itu pelaku bid'ah. Bid'ah. Tetapi bukan bid'ah sesat, karena dia baca Quran di waktu yang halal, bukan waktu haram. Tak ada larangan membaca Quran, merutinkannya di situ, itu karena dipilih waktu itu, waktu yang senggang. Tidak ada masalah. Nah, maka ketika kita mengatakan, oh Ustadz, bukankah yang paling baik itu adalah yang persis seperti Nabi? Benar. Tapi tidak semua perbuatan Nabi harus persis. Dan tidak semua perbuatan Nabi bisa kita lakukan persis, apalagi dalam hal yang sunnah-sunnah, bukan sunnah yang wajib.
Apakah orang yang misalnya puasa Senin Kemis diambil puasanya Senin aja, Kemis nggak bisa. Saya nggak bisa Kemis Ustaz. Kenapa? Karena lembur. Ya udah nggak ada masalah. Termasuk tadi si Musa. Ya kalau kita ngikut Nabi, aku nggak maulah baca Quran, ngapal Quran dari jam 6 sampai jam 9, nggak ada sunnahnya, nggak ada diajarkan Nabi. Nah, nggak kita hafal. Tiba-tiba 2 tahun Musa hafal Quran. Kita 2 tahun nggak hafal Quran. Mana lebih mulia? Musa yang hafal Quran daripada kita? Tentu Musa. Walaupun tidak persis seperti yang dilakukan Nabi, tetap dia lebih mulia. Karena tidak bisa kita contoh menghafal Quran persis seperti Nabi. Nunggu Quran turun, Iqra turun, Ya ayyuhal muzammil turun, baru kita hafal. Tidak. Maka disinilah pengetahuan terhadap sunnah bidah ini harus komprehensif. Maka saya sebut memahami sunnah dan bidah secara komprehensif. Kenapa? Karena dia melibatkan ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu asbabul wurud hadisnya, dan semua ilmu-ilmu agama yang terlibat, yang terkoneksi dengan sunnah dan bidah itu harus kita lihat sehingga memiliki wawasan luas, sehingga nanti umat kita tidak kaku dalam memahami bidah sesat ini. Dan insya Allah kalau kita berbeda dalam hal furu', maka bacalah riwayat yang banyak tentang sahabat. Abu Bakar, Umar sering berbeda, Abu Hurairah dan Aisyah sering berbeda dalam hal furu', dan mereka tidak saling mencela. Itulah akhlak orang-orang terdahulu. Sehingga sesungguhnya kita bisa bersatu kalau kita mau kembali kepada jemaah ulama, dan kita bisa bersatu kalau kita kembalikan ilmu itu kepada ulama ahlinya. Mau tahu ini ada enggak hadisnya? Tanya ulama hadis. Kata ulama hadis ini enggak ada hadisnya. Aku enggak pernah hafal hadis begini. Kalau begitu ini bid'ah, benar. Tanya dengan ulama ahli hukum. Ustadz, ini kata ulama hadis bid'ah, benar. Enggak ada riwayatnya. Tapi hukum melakukannya apa? Oh, hukum melakukannya sunnah saja. Walaupun tidak dilakukan Nabi, ini sunnah. Ini sesuatu yang baik, tidak melanggar kaedah-kaedah hukum, tidak melanggar Al-Quran, dan tidak melanggar hadis. Maka jadilah dia sunnah yang sunnah. Maka sesungguhnya dalam teori sepakat ulama. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan, ulama semasa beliau telah sepakat bahwa bid'ah hasanah itu ada berdasarkan ijma' kesepakatan ulama dan qiyas. Tetapi Ibnu Taimiyah cenderung menolaknya dengan memahami kullu bid'atin dolalah. Tetapi dalam Majmu' Fatawa itu jelas dikatakan inna bid'atun fi makruh. Sesungguhnya sesuatu yang makruh itu adalah bid'ah, itu adalah kaedah yang agung. Nah, sesuatu yang makruh bid'ah makruh. Tetapi makruh itu tidak haram. Nah, ini ada yang orang tidak ngerti fikih, kadang pun salah memahami perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena kalau sebutan makruh itu dalam hukum bukan sesuatu yang haram, yang sesat. Tetapi dipahami oleh ahli hadis, makruh yang disebutkan Ibnu Taimiyah adalah sesuatu yang haram. Padahal secara fikih makruh ya tetap makruh, bukan haram. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa sedikit menginspirasi kita bagaimana kita bisa bersatu, apalagi orang-orang di luar kita sono sedang menggembos Islam. Selalu sekarang orang tidak menyukai anti-Islam, akan memperburuk suasana, mencela ulama. Kalau kita tidak bersatu, tidak mengokohkan barisan, maka kita akan cerai-berai dan lumpuh kekuatan umat Islam. Dunia ini sudah semakin tua, Dajjal Imam Mahdi pun mungkin tidak akan lama lagi akan turun, dan orang-orang yang ragu-ragu dengan agama Allah akan tergilas, terikut dengan Dajjal. Dan sekarang seolah-olah terjadi pemilah antara hak dan batil, karena kedatangan Imam Mahdi dan Dajjal pun semakin lama semakin dekat. Sungai Tigris semakin lama semakin habis, dan kalau sudah habis, Nabi mengatakan dalam hadis sahih, itu pertanda Dajjal akan turun. Maka dari itulah mari kuatkan persatuan, kuatkan akidah kita. Jangan suka berkelahi dalam masalah furu', tegakkan kalimah la ilaha illallah, tegakkan sampai kita nanti membawanya ketika kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima. Taqabbal minkum tilawatan wa rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah ilahana bil awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, ayyuhal khana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Sesungguhnya keinginan dan tugas setan itu adalah menciptakan permusuhan, kemarahan di antara kamu, baik dengan khamar, dengan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari salat. Apakah kamu tidak berhenti? Ayat ini menjelaskan tugas setan, kerja setan adalah menciptakan permusuhan dan kemarahan di tengah-tengah umat Islam agar saling pecah belah. Maka hindarilah apapun firqah yang kalau dia terkena penyakit terkena penyakit untuk menciptakan permusuhan, kita khawatir firqah itu, kelompok itu sudah terinfeksi dengan tugas setan. Jangan bantu tugas setan dengan menyebabkan perpecahan di tengah umat kita. Kita cenderung kepada Muhammadiyah, ikuti fatwa Muhammadiyah. Cenderung kepada NU, ikuti fatwa Bahsul Masail. Tapi jangan berpecah belah, saling menghargai, saling menopang, saling kasih sayang. Qala idan innallaha malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tadahkan tangan kami menghadap-Mu, ya Allah. Kami hadapkan wajah hati ini kepada wajah-Mu, ya Rabb. Ampuni dosa kami, ya Rabb. Dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami, ya Allah. Ampuni dosa ulama kami, tegakkan kaki mereka di atas kebaikan, keimanan, ketakwaan. Jangan tergelincirkan mereka, ya Rabb. Ya Allah, sinari hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, pada agama-Mu, ya Allah. Tunjuki hati mereka, ya Allah. Jadikan mereka pejuang kebaikan, pejuang agama bangsa dan negeri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah. Bantu kami mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa umat Muhammad ini, sayangi dosa umat Muhammad, ya Allah. Tutup aib Muhammad, ya Allah. Sadar kami, ya Allah, tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki dosa. Tidak ada manusia yang baik sesungguhnya di bumi ini. Kebaikan kami hanya Engkau menutupi aib dan kejahatan kami dari mata saudara-saudara kami. Ya Rabb, ampuni kami, ya Allah. Tutup aib umat Muhammad ini, sayangnya umat Muhammad ini. Mudahkan umat Muhammad ini mencari rezeki yang halal, ya Allah. Jangan sentuhkan kepada yang haram, ya Rahman. Ya Allah, kami tidak tahu berapa lama lagi sisa umur kami yang Engkau titipkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jika datang waktunya kelak Engkau memanggil kami menghadap-Mu, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Pada saat kami munajat, hati kami menghadap kepada-Mu. Pada saat hati kami mencintai dan merindukan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan akhir dari kehidupan kami husnul khatimah, sehingga kami menjadi orang yang tercela selama-lamanya. Kumpulkan kami bersama Nabi kami, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'am wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.